Bagaimana sih Allah mengatur hubungan secara emosional bagus, secara biologis bagus, secara emosional bagus. Yang pertama yaitu wa itaizil qurba, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan. Yang pertama yaitu perbanyak silaturahim aktif. Nah, ini perintahnya ini. Perbanyak silaturahim aktif. Apa maksudnya silaturahim aktif itu? Apa maksudnya silaturahim aktif? Kadang-kadang kita silaturahimnya pasif, Bapak Ibu dalam hati Allah. Beda tidak? Beda. Ketika ada silaturahim aktif, pasti ada silaturahim pasif. Silaturahim pasif itu apa? Kita kebanyakan menunggu didatangi. Menunggu didatangi. Nah, ini kurang tepat. Lalu bagaimana yang tepat? Mari sama-sama kita lakukan silaturahim aktif. Memang betul di dalam agama Islam itu kita diperintahkan yang kecil menghormati yang besar. Tapi tidak ada salahnya kalau yang besar mendatangi yang kecil. Tidak ada salahnya. Bagaimana Rasulullah SAW merangkul para sahabatnya. Rasulullah yang memulai duluan. Secara tingkatan derajat makom Rasulullah tinggi sekali. Tapi bagaimana Rasulullah turun ke bawah untuk merangkul para sahabatnya. Nah, ini menjadi contoh bagi kehidupan kita. Maka yang pertama bisa kita lakukan adalah silaturahim aktif. Jangan menunggu, tapi kita yang memulai. Sehingga apa akan terjadi hubungan yang sangat luar biasa. Di situ ada perhatian, di situ ada saling mendoakan, di situ ada saling bercakap ringan, senda gurau, yang sangat indah dan seterusnya. Silaturahim aktif. Tapi memang sih kalau kita pengen melihat bagaimana arti silaturahim itu kan, silah itu artinya menyambungkan, arrohim kasih sayang. Disambungkan karena ada yang putus, maka disambungkan. Maksudnya paham? Sampai sini paham? Kalau ada yang putus disambung. Silaturahim bukan artinya saling kunjung. Tetapi ketika tidak ada yang berkunjung kepada kita, kita yang berkunjung kepada dia, itu namanya silaturahim. Kalau saling kunjung, saya ke rumah jenengan ke rumah saya, itu bukan silaturahim. Itu bukan silaturahim. Silaturahim adalah menyambung sesuatu yang putus. Ketika saya rasa saya tidak dekat lagi dengan si A ya. Oh ya, dia jarang ke rumah saya. Sudahlah, saya nggak apa-apa ke rumah dia. Itu baru namanya silaturahim, menyambung sesuatu yang putus kasih sayang, putus perhatian, putus doa dan seterusnya. Itu yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah yang bisa kita lakukan, wa itaizil qurba, memberikan yang terbaik yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Baik secara biologis ataupun emosional. Ini penting. Secara biologis ya tadi saya sampaikan, adik kakak ya harus silaturahim. Adik kakak silaturahim. Iya, saya kagum gitu, ada yang dicontohkan oleh banyak yang saya lihat, kakaknya mengunjungi adiknya, udah tua-tua kakaknya, tapi kakaknya ke adiknya, masya Allah. Termasuk adalah adik-adik saya ke ayah saya, masya Allah. Atau ayah saya ke anak-anaknya, anak-anaknya pada sibuk, akhirnya anaknya belum bisa ke rumah ayah saya. Ke rumah ayah, ternyata ayah yang mengunjungi anak-anaknya. Itu nggak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan wa itaizil qurba? Yang kedua